Shalom adik-adik. Hari ini jumpa lagi dengan Kak Evelyn dalam acara ibadah sekolah minggu online kita. Hari ini Kak Evelyn ditemani oleh Kak Bintang dan Astrid, pemain musik kita. Kak Sem. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita semua sehat. Puji Tuhan, luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya. Duduk yang manis, tidak jalan-jalan ya. Kita akan mulai ibadah kita. Yuk kita puji Tuhan bersama-sama. Kita menaikkan pujian Daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lomba yang gelap, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung jauh di surga. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lomba yang gelap, melintasi padang untuk Hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung di surga. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau buka ibadah kita, semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tidak boleh ada yang lari-lari, tidak boleh ada yang jalan-jalan. Bagaimana yuk sikap doa? Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, walau kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya ada sukacita dan anugerah Tuhan senantiasa tercurah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, berkati kami, anak-anak-Mu. Kami mau memulai ibadah ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik masih ada sukacita? Ayo sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya berdiri, jangan ada yang duduk aja. Kita pakai gerakan ya yang semangat. Kita memuji Tuhan. Tok 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 tok.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya boleh duduk kembali. Namun kita mau memuji Tuhan dulu. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh ya. Gak boleh ada yang main-main loh. Kita mau naikkan pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Mendengarkan cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita bisa mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Kau boleh bersama-sama dengan kami. Meskipun anak-anak kami masih beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati mereka. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya Engkau menyertai anak-anak kami semuanya, dan berikan pengertian bagi anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Nah, adik-adik, ya, kita akan melihat video singkat berikut ini. Setelah itu, adik-adik bisa melihat bagaimana cerita Tuhan Yesus berikan pelajaran pada hari ini. Ada seorang kaya, ia selalu memakai pakaian jubah ungu serta kain lenan halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada juga seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu sambil berharap dapat makan dari remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian pengemis itu meninggal, lalu ia diantar oleh malaikat ke pangkuan Nabi Ibrahim. Orang kaya itu meninggal juga lalu dikuburkan. Sementara ia menderita di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Nabi Ibrahim dan Lazarus duduk di pangkuan Ibrahim. Lalu berserulah ia kepada Nabi Ibrahim, katanya, "Ya Nabi, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan datang kepadaku untuk menyejukkan lidahku, karena aku menderita sekali di sini di dalam nyala api ini." Tetapi Nabi Ibrahim menjawab, "Ingatlah anakku, di dalam hidupmu engkau sudah menerima semua yang baik, sedangkan Lazarus hanya menerima yang tidak baik. Sekarang di sini ia dihibur dan engkau sengsara. Selain itu di antara kita ada suatu jurang yang besar, supaya orang yang hendak pergi dari sini ke tempatmu dan orang yang hendak pergi dari sana ke tempat kami tidak dapat menyeberang." Lalu orang kaya itu berkata, "Kalau begitu aku mohon sudilah Nabi menyuruh Lazarus ke rumah orang tuaku, karena aku masih mempunyai 5 saudara laki-laki. Suruhlah Lazarus pergi untuk memperingatkan mereka, supaya jangan sampai mereka masuk juga ke tempat yang penuh penderitaan ini." Tetapi jawab Nabi Ibrahim,
Pada mereka sudah ada kitab suci yang telah disampaikan melalui Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Seharusnya mereka memperhatikan apa yang dikatakan dalam kitab-kitab itu. Orang itu berkata, itu tidak cukup ya Nabi Ibrahim. Tapi jika ada seorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, pastilah mereka akan bertobat. Nabi Ibrahim menjawab, kalau mereka tidak mau memperhatikan apa yang dikatakan dalam tulisan-tulisan suci yang disampaikan melalui Musa dan melalui nabi-nabi lainnya, pasti mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun ada orang yang mati hidup kembali. Adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar bersama tadi, ya, kalian bisa lihat di Alkitab masing-masing, ya, masing-masing buka Alkitab ya, di bagian Perjanjian Baru yang terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Kakak akan bacakan sebagian kecil ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, adik bisa baca sampai dengan ayat yang ke-31. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya dari cerita yang sudah kita lihat tadi, bahwa melalui perumpamaan ini Yesus sudah mengajarkan bahwa manusia sudah cukup diberi petunjuk bagaimana semestinya mereka menunjukkan kepedulian mereka kepada sesama. Kita lihat tadi bahwa orang kaya itu makan dengan segala kemewahannya, sedangkan Lazarus dia menunggu di bawahnya, ya, menunggu sisa-sisa makanan yang terjadi. Ya. Jadi di sini pembelajarannya adalah bahwa orang kaya ini tidak peduli kepada orang yang ada di sekitarnya yang notabene tidak mampu. Ya. Nah, di sini pun terlihat bahwa pada waktu Lazarus meninggal, ya, Lazarus meninggal dan orang kaya itu juga meninggal. Orang kaya itu dia tidak bersama-sama Lazarus. Orang kaya itu di tempat penderitaan abadi. Adik-adik bisa paham ya, bisa mengerti apa itu penderitaan abadi. Dan Lazarus duduk manis dengan kata Abraham. Nah, di sini pun terlihat bahwa orang kaya yang masih mengandalkan kekayaannya itu hingga masuk ke dalam penderitaan pun, ya, masih berlaku sombong. Dia tidak langsung bilang sama Lazarus bahwa celupkan jarimu ke air dan teteskanlah di lidahku. Tidak seperti itu, tapi dia melalui Bapak Abraham. Nah, ini kesombongan yang luar biasa yang masih ada di diri orang kaya ini. Jadi adik-adik, kalau begitu apa kesimpulannya? Ya, kita tidak boleh sombong. Kita harus mengasihi orang lain di sekitar kita, apalagi orang yang tidak mampu, yang perlu pertolongan kita. Jadi adik-adik bisa ambil pelajaran yang sungguh luar biasa. Kita tidak boleh sombong sama teman, kita tidak boleh membedakan orang lain, ini orang kaya, ini orang yang tidak punya, tidak boleh. Jadi kita harus tetap mengasihi mereka semua, seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita semua. Nah, adik-adik yang kelas tengah dan kelas besar, kita akan mendengarkan atau melihat ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari Matius 19 ayat 19b. Ini cukup singkat. Nanti adik-adik bisa kirim videonya ke WA kakak ya. Secepatnya, lebih cepat lebih baik. Matius 19 ayat 19b
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tunggu ya Dari untuk video ayat hafalannya. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh mengingatkan kami bahwa kami harus peduli terhadap sesama kami. Kami harus mengasihi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami supaya mereka juga boleh mengerti apa yang boleh kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo disiapkan dulu persembahannya, tidak boleh diremes-remes ya, harus dilipat yang rapi karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan dipimpin doa oleh Kakak Bintang. Oke, ya. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih kami berdoa firman-Mu, berkati setiap adik-adik kami, dan kami berdoa besar Allah Tuhan firman-Mu dan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini menjadi pekerjaan yang baik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan, aku diberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menjaga kita. Ayo kita menaikkan pujian burung pipit, pasti Tuhan pelihara kita. Begitu juga kita. Ya, semangat ya. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan boleh lakukan dalam hidup kami. Terlebih pagi hingga siang hari ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Dan teman kami Hana yang sakit, kiranya Engkau dengan tangan-Mu yang berlubang paku itu menyembuhkan anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa anak kami yang ulang tahun, untuk Kamelo, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati sekolahnya, keluarganya, terlebih Engkau memberikan kepintaran bagi anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan seluruh
anak-anak kami ke dalam tamu pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada manusia di dunia. Kepada pengertianmu sendiri. Cut. Cek.